Halo semua, jumpa lagi di channel Eduhome. Ini adalah bagian ketiga dari rasionalisasi nilai rapor untuk persiapan SNMPTN di 2021. Sudah ada sekitar 100 orang yang telah saya kirimkan rasionalisasi nilainya, baik dari email maupun saya buatkan dari video. Untuk sisanya, saya akan buatkan sesegera mungkin, karena selain dari aktivitas di YouTube, tentu juga saya punya aktivitas yang lain. Jadi untuk itu, mohon bersabar. Intinya, dalam waktu dekat tetap saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk membalas email dari adik-adik sekalian. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaannya. Tidak lupa juga saya ingatkan untuk adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bantu kami untuk lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang mungkin berguna untuk adik-adik sebagai masukan nanti untuk SNMPTN, untuk SBMPTN, dan lain sebagainya. Langsung saja kita lihat. Untuk siswa yang pertama, ini berasal dari SMA 1 Lembang. Akreditasi sekolahnya adalah akreditasi A, tetapi kemudian untuk alumni di PTN yang dituju belum ada. Adapun jurusan yang dituju adalah untuk jurusan pertama akuntansi di Unpad, kemudian sains informasi geografi di UPI. Kita lihat di sini daya tampung pilihan pertama 34, peminat 834, keketatannya sekitar 2,5. Untuk pilihan kedua daya tampungnya 20 orang, peminatnya 657 dan keketatannya 3,3%. Mengenai sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat peserta Olimpiade Exco USU 2020. Di sini sudah saya rangkum nilai dari siswa. Di mata pelajaran matematika rata-ratanya 85,4, bahasa Indonesia kita lihat di sini 86, bahasa Inggris 82,8, geografi 88,6, sosiologi 92 dan ekonomi 87,8. Total rata-rata nilainya adalah di 87,1. Kita lihat juga di sini untuk ketiga mata pelajaran geografi, sosiologi, kemudian ekonomi selalu mengalami kenaikan setiap semester, sedangkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mengalami fluktuasi nilai. Dari data tersebut di atas, maka saya buatkan presentasi penilaiannya kemungkinan berada di angka 70%. Namun demikian, yang saya sarankan di sini adalah tetap perhatikan untuk pilihan pertama. Di sini kan yang dipilih adalah Universitas Padjadjaran, tentu persaingannya relatif lebih tinggi dibandingkan universitas-universitas lain, seperti misalnya Universitas Patimura, kemudian Universitas Siliwangi dan lain sebagainya. Tentu di Unpad persaingannya jauh lebih ketat. Jadi perhatikan pilihan pertama dan pilihan keduanya. Jangan sampai memilih di jurusan dan peminat yang tinggi tetapi kemudian tidak lulus. Saran saya adalah untuk PTN-nya silahkan pertimbangkan lagi di salah satu PTN yang ada di provinsimu, yaitu Universitas Siliwangi. Saya pikir dengan nilai 87,1 di PTN tersebut memiliki potensi besar untuk lulus. Kita lanjut lagi ke siswa yang kedua. Siswa ini berasal dari SMA Negeri 1 Padang. Dari pengakuannya bahwa banyak alumni dari sekolah tersebut lulus di Universitas Andalas dan juga UNP. Adapun pilihan jurusannya adalah Ilmu Politik UNAN dengan daya tampung 30, peminatnya 978, keketatannya berada di angka 3,1%. Kemudian Manajemen UNP, daya tampungnya 48, keketatannya di angka 32. Dari data nilai rapor yang dilampirkannya, di sini matematika berada di angka 87,6, bahasa Indonesia 90,2, bahasa Inggris 91,2, geografi 91, sosiologi 89,8, ekonomi 91,8. Jadi dari keseluruhannya rata-rata nilainya berada di angka 90,3. Dari keseluruhan data ini, saya simpulkan mengenai persentase kelulusannya berada di angka 72%. Di mana karena banyaknya
alumni yang masuk di kedua PTN tersebut, saya buatkan track record alumninya 7%. Kemudian nilai rapornya berada di angka 90,3. Jadi saya buatkan presentasinya berada di angka 16%. Sedikit kekurangannya adalah karena siswa tersebut tidak memiliki sertifikat. Padahal jika seandainya memiliki sertifikat tentu akan sangat membantu nantinya. Tetapi bukan berarti karena tidak ada sertifikat jadi tidak lulus. Banyak juga yang lulus dengan tanpa melampirkan sertifikat. Jadi kelulusan tersebut tergantung persaingan dan kemudian jurusan mana yang kamu pilih. Saran saya kemudian adalah di kedua universitas tersebut silahkan cari yang daya tampungnya lumayan besar, tetapi kemudian peminatnya tidak terlalu banyak. Kemudian untuk kasus ini, saran saya sebenarnya adalah lebih baik memilih 2 jurusan di satu PTN. Misalnya pilihan pertamanya manajemen UNP, kemudian pilihan keduanya pendidikan luar biasa UNP. Atau juga misalnya ilmu politik Universitas Andalas, kemudian pilihan keduanya juga berada di Universitas Andalas. Dan sekali lagi, tetap pilihannya berada di tangan adik-adik. Semoga lulus, dan kalau lulus, boleh juga di-share kelulusannya nanti, supaya bisa menjadi gambaran kepada adik-adik kalian. Lanjut lagi ke siswa yang ketiga. Ini berasal dari SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang, di mana jurusan yang dia pilih adalah Geofisika UI dan Teknik Geofisika Universitas Lampung. Mengenai Geofisika UI, daya tampungnya 12, peminatnya 158, dan keketatannya di angka 17,7. Kemudian untuk alumni, banyak alumninya yang berada di Universitas Lampung. Sertifikat yang dimiliki tidak ada. Dan kemudian data nilai rapornya kita lihat di sini. Matematika berada di 87,6, bahasa Indonesia 88,2, bahasa Inggris 85, biologi 86,2, fisika 87 dan kimia 83,4. Kita lihat di sini bahwa mata pelajaran yang paling rendah itu ada di kimia, dan di mata pelajaran itu adalah satu-satunya mata pelajaran yang mengalami fluktuasi nilai. Secara keseluruhan rata-ratanya berada di angka 86,3. Dari data ini saya buat perkiraannya, siswa tersebut kemungkinan presentasi kelulusannya berada di angka 70, dengan catatan dia memilih jurusan yang tepat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat dia berasal dari Tangerang, tentu dibutuhkan juga satu pilihan yang berasal dari provinsi yang sama, ya. Dalam hal ini adalah Provinsi Banten. Jadi tolong nanti diperhatikan untuk pemilihan jurusannya. Kalau saran saya sih, untuk pilihan pertamanya Teknik Geofisika Lampung, kemudian pilihan keduanya coba pilih di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, yang saya sarankan di Agroekoteknologi. Mungkin itu saja, semoga lulus, dan jika lulus seperti yang tadi saya katakan, silahkan share kabarnya ke kita supaya bisa menjadi gambaran nanti kepada adik-adik kalian di 2022. Berikut siswa keempat berasal dari SMA 3 Kabupaten Tangerang juga, memilih di kedokteran Universitas Tanjung Pura dan farmasi Universitas Tanjung Pura. Siswa tersebut tidak memiliki sertifikat, dan mengenai data dari setiap mata pelajarannya, kita lihat di sini matematika di 87, bahasa Indonesia 88, bahasa Inggris 89, biologi 86, fisika 83 dan kimia 83. Secara keseluruhan nilai rata-ratanya berada di angka 86,7. Dari data ini saya buat untuk persentase kelulusannya berada di angka 68. Kelebihan dari siswa tersebut adalah sudah ada beberapa alumni di universitas tujuan, tetapi kekurangannya adalah dia tidak memiliki sertifikat. So, saran saya adalah kalau boleh pertimbangkan nanti pilihannya di Agroekoteknologi dan Biologi Universitas Tanjung Pura. Lanjut lagi.
ke siswa yang kelima. Siswa yang kelima ini berasal dari SMA Negeri 1 Warung Kondang. Pilihan jurusannya, jurusan pertama adalah Manajemen Sumber Daya Lahan IPB dengan daya tampung 24. Kemudian pilihan keduanya adalah Agronomi dan Hortikultura IPB dengan daya tampung 78. Siswa ini juga tidak memiliki sertifikat. Kita lihat di sini, untuk rata-rata nilainya itu matematika berada di angka 83,6, bahasa Indonesia 79, bahasa Inggris 81,4, biologi 85,2, fisika 83,8, dan kimia 87,8. Rata-rata nilainya berada di angka 83,5. Dari data ini saya buat persentase kelulusannya berada di angka 66, dan kemudian saran saya adalah pertimbangkan untuk memilih jurusan lain di Universitas Siliwangi dan Universitas Singaperbangsa Karawang, karena itu juga berada di satu provinsi dengan sekolahmu. Yang berikut, siswa ke-6 berasal dari SMA Negeri 1 Ciamas dengan akreditasi A, alumninya berada di IPB. Untuk pilihan pertama, Teknologi Pangan IPB, dan kemudian yang kedua Farmasi Undip. Dia juga tidak memiliki sertifikat, dan kemudian kalau kita lihat daya tampung, pilihan pertama ada 54 dan pilihan kedua ada di 15 orang. Dari data nilai setiap semester, di matematika berada di angka 89,2, bahasa Indonesia 87,8, bahasa Inggris 83,8, biologi 86,6, fisika 84,6, dan kimia 90,2. Kita lihat juga di sini data setiap semesternya itu selalu mengalami kenaikan di semua mata pelajarannya. Dari hal tersebut, saya perkirakan persentase kelulusannya berada di angka 70%. Tetapi kalau boleh saya sarankan, untuk pilihan kedua saya pikir boleh dipertimbangkan matang-matang lagi, karena meletakkan Farmasi Undip di pilihan kedua saya pikir kurang tepat. Saran saya adalah silahkan mengganti pilihan keduanya di Agribisnis Untirta. Paling tidak dengan cara seperti itu, jikapun misalnya di IPB tidak lulus, kemungkinan lulus di pilihan kedua juga besar. Daripada misalnya di pilihan pertama IPB tidak lulus, kemungkinan besar di Undipnya juga akan sangat kecil kemungkinan untuk lulus. Yang terakhir kita lanjut ke siswa yang ketujuh, ini berasal dari SMA 3 Demak. Pilihan jurusannya adalah Teknik Elektro UNS. Keketatannya berada di angka 4,7 dan dia tidak memiliki sertifikat. Mengenai nilai rata-ratanya, matematika berada di angka 90,4, bahasa Indonesia 87, bahasa Inggris 85,4, biologi 86, fisika 89, dan kimia 85,8. Rata-rata nilainya berada di angka 87,3. Dari data tersebut di atas, saya buat kesimpulan bahwa kemungkinan lulusnya berada di angka 67%, di mana hal yang menguatkan dia adalah nilai rapornya yang lumayan. Dan untuk pilihannya silahkan pertimbangkan dengan matang. Untuk pilihan keduanya, pilih PTN yang banyak alumninya dari sekolah. Saya pikir akan lebih bagus lagi jika misalkan pilihan pertama dan pilihan kedua itu berasal dari satu PTN yang di sana banyak alumni dari sekolahmu. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Besok saya akan upload lagi sebagian nilai rapor lagi, dan sebagiannya lagi saya akan balaskan melalui email. Jangan lupa tinggalkan komen, berikan saran-saran kalian, dan share ke teman-temanmu jika video ini menurutmu berguna. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.